Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, hari ini di pagi ini saya ingin sedikit mereview untuk jalannya. Kita sekarang berada jalan di lintas Sumatera, arah dari Lampung Utara atau arah dari Liwa, dari Belitang. Nah, kita akan coba review di jalan tol Trans Sumatera sebagian yang ada di lokasi ini. Ini simpang Terbanggi, kita angkat dulu. Nah ya, kita sudah lewat di simpang Terbanggi ya, Terbanggi besar. Kalau kita dari arah Lampung Utara ataupun Liwa, lintas tengah. Kalau belok ke kiri itu ke arah unit 2, arah Menggala, Tulang Bawang. Nah, untuk kita masuk ke pintu tol Trans Sumatera gerbang Terbanggi, kita lewat dulu simpang Terbanggi, lewat jembatan, dan nanti kira-kira kurang lebih 1,5 km akan ada gerbang tol masuk ke sebelah kiri. Kita setelah melewati terminal Betan Subing. Oke, kita jalan dulu. Buat teman-teman yang ingin masuk ke tol Trans Sumatera dan belum ngisi saldo e-tolnya, di sebelum pintu tol ini banyak berjejer warung-warung yang menyediakan jasa untuk ngisi saldo e-tol. Ini kalau kita belok ke kiri itu ke sana nanti akan ada terminal Betan Subing. Nah, kita lewatin ini dulu, jangan sampai keliru ya teman-teman. Biasanya jelas sih kalau untuk jalan tol, dia jalan masnya jelas dan biasanya ada lampu merah di pertigaannya atau di persimpangannya. Oke, nah ini kalau travel dari unit 2 dan lain-lain biasanya turunnya di sini. Nah ini kita akan coba masuk tol. Nah ini belok kiri, di sebelah kiri jangan sampai kelewat karena untuk masuk lagi itu ada di daerah Gunung Sugih, kurang lebih sekitar 20 menit sampai 25 menit dari sini. Nah, ini kondisi masuk gerbang tol Terbanggi besar. Info tol. Ini unik kalau di Terbanggi ini, kalau malam ada yang jual-jual makanan di pinggir jalan, yang mungkin untuk bantu para supir-supir yang malam butuh kopi supaya tidak ngantuk. Nah, ini kita akan masuk ke jalan tol, gerbang tol Terbanggi besar. Oke, kita siapin e-tolnya. Ini gerbang tol Terbanggi besar ya kawan-kawan. Oke. Dia ada 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar. Ini untuk tab e-tolnya ada di sini. Ya, kita akan masuk ke tol Trans Sumatera lewat gerbang tol Terbanggi. Jadi yang akan saya review pada kesempatan video ini adalah sebagian tol Trans Sumatera yang akan mengarah ke Bakahuni, arah Bakahuni. Nah, fokusnya sih untuk kalau kita teman-teman yang akan mudik ke arah terminal Bandar Lampung dan terminal Raja Basa yang ada di Bandar Lampung. Nah, ini kita akan coba review ke lokasi itu. Ini ada petunjuk arah. Untuk yang ke kiri sampai ujung adalah ke Palembang. Untuk Masuji, Menggala belok ke kiri. Dan sementara untuk ke Gunung Sugih, Bandara Raden Intan atau Bakahuni bisa lewat sini. Jadi kita akan fokus ke arah terminal Raja Basa dan ke Bandara Raden Intan. Mungkin ada teman yang niat mudik keluar daerah Provinsi Lampung melewati terminal Raja Basa, angkutan kendaraan umum, bus, ataupun melalui angkutan udara menggunakan pesawat terbang. Sedikit saja saya coba kontribusi untuk menyampaikan
bagaimana sih kondisi jalan tol yang ada di ruas Terbanggi Besar sampai mungkin nanti kita akan keluar di Natar. Karena untuk ke Bandar Lampung, terutama untuk di Terminal Raja Basa, teman-teman keluar tolnya ada di Bandar Lampung itu tol Kota Baru ataupun Itera. Namun itu terlalu jauh jangkauannya, muter balik lagi kalau kita hanya tujuannya di Terminal Raja Basa. Jadi kita akan fokus sampai Terminal Raja Basa, dan saya rekomendasinya keluarnya di tol Natar, karena dari tol Natar menuju Terminal Raja Basa kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit perjalanan normal. Oke, ini kita sudah mau mulai masuk ke jalur utama tol. Setelah ini dari gerbang masuknya, kita ada di kilometer 140 di gerbang tol Terbanggi Besar. Oke, kita masuk dulu ke jalan tolnya ya. Ya, sekarang kita sudah berada di jalur utama tol Trans Sumatera melalui gerbang Terbanggi Besar. Jadi teman-teman yang perlu diingat ini ya, bagi pengguna jalan tol, baik yang baru ataupun yang sudah sering lewat jalan tol, baik di Jawa maupun di tempat lainnya, mohon kiranya aturan-aturan di jalan tol diperhatikan. Yang pertama, lajur kiri ya. Lajur kiri ini untuk kita jalan yang normal, karena untuk jalur kanan itu digunakan hanya ketika saat mendahului saja. Jadi jangan sampai ketika kita jalan normal, tidak ada kendaraan di depan kita berada di jalur kanan, itu menyalahi. Karena khawatirnya ada kendaraan dari belakang akan melakukan menyalip sementara kita di jalur kanan. Dan aturannya supaya memudahkan dalam lalu lintas di jalan tol adalah jalur kanan hanya untuk mendahului. Nah, seperti bis ini mendahului saya, dia lalui jalur kanan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah batas maksimum kecepatan. Batas maksimum kecepatan itu ada di minimal itu ada di 60 km dan maksimal itu ada di 100 km. Kita di atas 60 sekarang. Jadi jangan sampai rekan-rekan berkendara di atas kecepatan 100 km per jam, dikarenakan akan ada e-tilang di tol Trans Sumatera. Mulai dari 1 April telah diberlakukan tilang elektronik. Nah, nanti akan saya sampaikan tilang elektronik yang di ruas dari Terbanggi Besar sampai Natar itu ada di, kalau tidak salah ya, melihat dari berita-berita dan juga melihat yang ada di lapangan, itu tilang elektroniknya ada di kilometer 108 setelah pintu keluar tol ke arah Tegineneng dan Metro. Nah, inilah himbauannya, gunakan lajur kiri seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi nanti. Siap. 133. Ini 1 km lagi kita akan sampai di pintu tol keluar Gunung Sugih atau Bandar Jaya. Jadi buat teman-teman baik yang dari arah Palembang maupun tadi masuk lewat tol Terbanggi yang ingin menuju ke kantor Pemda Kabupaten Lampung Tengah, yang ingin menuju ke Bandar Jaya, yang ingin menuju ke seputaran Lampung Tengah, Gotong Royong, kemudian mau ke Punggur, nah Kota Gajah, teman-teman bisa keluar di tol, di pintu tol Gunung Sugih. Nah, ini pintu tolnya. Teman-teman ambil ke kiri, Gunung Sugih Bandar Jaya di kilometer 131. Kalau teman-teman lanjut ke Labasan, nah teman-teman akan keluar nanti di tol Tegineneng, nanti kurang lebih di kilometer 108. Jadi cukup jauh teman-teman, ada 22 km untuk
putar baliknya. Jadi untuk catatan di jalan tol ini jangan sampai kita kelewatan di gerbang tol yang akan terdekat, lokasi yang akan kita tuju, karena memang tidak bisa putar balik kalau sudah kelewatan di jalan tol ini. Oke, kita akan lanjut lagi ke informasi saja. Sementara dari ruas Terbanggi, gerbang tol Terbanggi sampai Gunung Sugi, jalannya relatif bagus teman-teman, sudah cor beton dan juga aspal sebagian di bagian-bagian jembatan saja. Cuman mayoritas adalah sudah cor beton. Oke, kita akan lanjut lagi nanti. Ya teman-teman, kita sekarang sudah sampai di kilometer 118. Jadi informasi di sini kilometer 118, sebentar lagi kurang lebih 1 kilometer ada rest area. Jadi buat teman-teman yang bensinnya sudah menipis ataupun yang sudah mau habis, bisa diisi di sini. Di rest area ini ada pom bensin, ada masjid, ada toilet, ada tempat makan. Cuman memang kondisinya rest areanya belum sebagus seperti yang di Jawa, selengkap yang di Jawa. Namun ketika kebutuhan hanya untuk ngisi bensin, kemudian toilet, sholat, kemudian parkir, dan juga ke makan, masih tersedia di sini. Ini di rest area kilometer 116. Nah teman-teman bisa ambil lajur ke kiri dan masuk ke bagian rest area, karena nanti kurang lebih ada rest area itu lagi di kilometer 86 apa 88 begitu. Jadi ada selisih sekitar 20-30 kilo lah ke depan. Kalau bensinnya masih cukup ya nggak apa-apa. Nah ini ada pom bensinnya, yang utama kan pom bensin ini. Kalau sudah kira-kira 30 kilo ke depan tidak cukup, teman-teman bisa isi di rest area ini kilometer 116 ya. Dan tambahan di part ini adalah teman-teman, untuk di ruas tol Terbanggi Besar sampai Natar ini pemandangan sekelilingnya bisa teman-teman lihat, ditanami pohon akasia, kemudian ada perladangan kebun singkong ya, ada sawah-sawah juga. Ini lebih heterogen lah, bervariasi, jadi ya, bisa memanjakan mata kita juga, tidak terlalu bosan. Oke, kita cukup dulu, ntar kita lanjut lagi ya. Makasih. Kita ada di kilometer 111, 2 kilometer lagi kita akan sampai di gerbang tol Metro kalau tidak salah, atau Tegineneng ya, karena dia bisa nyabang kedua tempat. Satu, kalau kita ambil ruas keluar kanan, nanti kita akan keluar di lintas Sumatera di Tegineneng, dan kalau yang ke kiri itu kita akan ke arah Metro. Jadi buat teman-teman yang sedang mudik ke arah Lampung Timur, Metro, kemudian Tegineneng, bisa keluar di sini. Nah, ataupun ada yang mau berwisata ya ke Taman Nasional Waikambas untuk melihat gajah, teman-teman bisa keluar lewat pintu tol ini, karena untuk akses dari lintas tol ya ini yang terdekat begitu. Jadi kurang lebih ada di kilometer 108. Ini masih Tegineneng, Metro, Sukadana, Pemda Lampung Timur, Pemda Metro, bisa lewat gerbang tol ini untuk keluarnya. Dan kemudian teman-teman nanti di ujung sana, di jembatan yang kita lihat itu ada kamera e-tilang. Kalau sepengetahuan saya sih baru untuk melihat batas maksimum kecepatan. Nah ini kalau kita ke Tegineneng Metro Sukadana belok kiri. Nah kalau kita mau ke Bandara Raden Intan ataupun sampai ke Bogor ini masih lurus. Nah di jembatan inilah teman-teman ada kameranya. Jadi saya menyampaikan posisinya di sini sebenarnya bukan untuk mensiasati ya, tapi
saya ingin menyampaikan bahwa benar di sini telah diberlakukan e-tilang. Nah, itu di atas sini, jembatan sini, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi kalau teman-teman taat aturan, itu sebenarnya akan mengurangi potensi kecelakaan di jalan tol. Jadi kecepatan minimal 60, kemudian maksimal 100. Tidak perlu ngebut-ngebutan di atas sampai 100. Memang kalau untuk kendaraan minibus, kecepatan 100 itu ringan sekali gitu. Bahkan bisa sampai 120, 140 untuk kendaraan yang cc-nya lebih besar lagi dari 1500. Cuman demi keselamatan saya himbau untuk tidak di atas 100 km per jam. Nah, seperti ini. Untuk menyalip kita akan ambil jalur kanan. Jangan, oke, di jalan tol saya ulangi lagi ya, dilarang menyalip melalui ruas sebelah kiri atau jalan sebelah kiri. Jadi kalau menyalip gunakan jalur kanan. Kemudian dilarang menggunakan bahu jalan. Bahu jalan itu yang ada di sebelah kiri itu. Nah, dekat pembatas jalan itu namanya bahu jalan. Jadi teman-teman dilarang lewat situ kecuali darurat ya, kondisinya darurat. Nah, kalau tidak ada kendaraan kita ambil kiri lagi. Kemudian satu hal lagi, teman-teman dilarang membuang benda apapun itu di jalan tol, karena yang pertama akan mengganggu kendaraan lainnya lagi. Kemudian kotor juga teman-teman, tidak baik pemandangannya. Jadi ya lebih baik kalau ada sampah plastik, tisu, puntung rokok, disimpanlah di dalam kendaraannya dulu. Nanti setelah sampai di lokasi tujuan Anda, silahkan dibuang pada kotak sampah. Jadi mari, ini aset bangsa kita, aset negara kita. Jadi sama-sama kita jaga. Jangan sampai kita rusak dengan hal-hal kecil, buang sampah sembarangan. Oke, kita nanti lanjut lagi. Kita sekarang ada di kilometer 95. Jadi untuk kita sebentar lagi keluar di gerbang tol Natar ya teman-teman semua. Sekitar 2 km lagi dia ada di kilometer 95. Kita akan keluar. Untuk gerbang tol Natar ini yang seperti di awal tadi sudah disampaikan, buat teman-teman yang akan mudik ataupun melakukan perjalanan melalui Bandara Raden Intan, maka untuk keluar tolnya adalah di tol gerbang tol Natar ini. Jadi jangan sampai kelewatan, karena kalau kelewatan ini itu ada di gerbang tol Kota Baru kawan-kawan. Nah, gerbang tol Kota Baru jaraknya kurang lebih sekitar 20-an kilometer, sehingga kalau untuk putar balik lumayan waktunya. Jadi yang pertama itu kalau mau ke Bandara Raden Intan 2, keluar di tol Natar. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau tadi ke Terminal Raja Basa untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan bus ataupun travel atau yang lainnya untuk menuju ke Pulau Jawa. Nah, ini 500 meter lagi kita akan keluar gerbang tol. Selain itu, rekomendasi keluar tol Natar ini bagi pejalan atau pelaku perjalanan yang akan ke jalur lintas jalan nasional lintas barat ya. Misalkan teman-teman mau ke Pemda Pesawaran, kemudian ke Pemda Pringsewu, ke Pemda Tanggamus, ke Pemda Pesisir Barat, itu lewat keluarnya di tol Natar ini. Jadi untuk lurus masih ke Bandar Lampung, Tanjung Bintang, dan Bakahuni. Kurang lebih ke Bakahuni ya 95 km lagi. Jadi kita ambil gerbang tol keluar. Jadi yang teman-teman tadi mau ke sana keluarga yang ada di Pringsewu, Pesawaran, Gedung Tataan, ataupun Kota Agung, Tanggamus, Pesisir Barat, atau yang mau jalan-jalan wisata ke Krui, bisa lewat tol gerbang tol Natar gitu. Oke, kita akan lanjut lagi nanti. Ya, kawan semua, kita sudah mau masuki gerbang tol Natar. Ya, kita keluar karena kita dari dalam ya. Jadi untuk dari Terbanggi Besar sampai ke sini kurang lebih 37.000. Nah, ini ada 3 gerbang tol keluar. Sebelah
paling kanan itu untuk saldo cukup, tengah bebas, yang untuk saldo kurang bisa di sebelah kiri. Ini gerbang tol Natar. Jangan sampai salah masuk kawan-kawan, karena ini yang saldo cukup ada batas ketinggiannya. Oke. Ya, 37.000. Sisa saldo 2.500. Oke. Nanti keluar dari gerbang tol ini kurang lebih 2 km baru sampai ke jalur lintas Sumatera. Jadi teman-teman, sebetulnya tadi kalau cuaca cerah ini, saya di perjalanan ini jam 7 kurang. Biasanya kalau cerah kita bisa melihat pemandangan yang bagus. Ada sebuah gunung di Kota Bandar Lampung, namanya Gunung Betung dan Gunung Pesawaran. Dia kawasan hutan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Itu bagus juga pemandangannya. Dan kemudian juga untuk gerbang tol Natar ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mau berwisata di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesawaran maupun Kota Bandar Lampung, silahkan ambil lewat tol Natar saja, karena kalau lewat tol Kota Baru itu terlalu jauh dia, dan juga di sana jalurnya jalur padat. Misalkan yang di Bandar Lampung mau wisata ke Lembah Hijau, kemudian Puncak Mas, kemudian Bumi Kedaton, kemudian ada lagi Taman Sakura, Bukit Sakura, terus ada lagi wisata Blue Sky yang baru, kemudian wisata atau ke mall-mall di Bandar Lampung, untuk kayak Mall Bumi Kedaton, kemudian Mall Kartini. Saya rekomendasi lewat sini saja. Cuma kalau untuk ke Hypermart memang lebih dekat melalui gerbang tol Kota Baru, begitu. Kemudian yang mau wisata di pesisir pantai, untuk pantai di Kabupaten Pesawaran lewat gerbang tol ini, seperti pantai Mutun, kemudian pantai Kelapa Rapet, pantai Mahitam, kemudian ada lagi Pulau Hantu, ada lagi kalau kita mau ke Teluk Kiluan, ke Gigi Hiu bisa ke sini. Nah, ini kalau belok ke kanan ini menuju ke Bandara Raden Intan, kita ke arah yang ke kiri tujuan ke Bandar Lampung atau ke Terminal Raja Basa gitu. Jadi ayo ke Lampung berwisata, karena wisatanya bervariasi dan mungkin melengkapi wisata di provinsi tetangga yang tidak ada seperti itu. Misalkan seperti di Palembang, banyak rekan-rekan dari Palembang datang ke sini untuk menikmati pantainya Lampung begitu. Jadi itulah kurang lebih dari sini kita ke Terminal Raja Basa sekitar 15-20 menit kawan-kawan sekalian. Demikian reviewnya ya, karena kita udah masuk jalan lintas Sumatera ya, karena saya mereview untuk jalan tol Trans Sumateranya saja. Jadi demikian perjalanannya, jarak tempuh kurang lebih 40 km lebih dari gerbang tol Terbanggi sampai gerbang tol Natar, dan waktu tempuhnya normal 30-40 menit perjalanan untuk masuk tol Terbanggi sampai keluar di tol Natar. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Mudah-mudahan video ini sedikit dan bisa memberikan manfaat buat para pejalan yang ada di Provinsi Lampung. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya untuk channel ini, untuk subscribe dan ajak rekan-rekan lainnya. Silahkan juga tonton juga video-video lain yang koleksi ada di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.